Shalom, selamat datang di Mewarnai Hari. Shalom Kak Karina. Shalom Ruti. Apa kabar Kak Karina? Baik, puji Tuhan baik, sehat-sehat juga. Kamu gimana kabarnya? Aku juga baik dan sehat, puji Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kak, kita mau sharing-sharing sih tentang pengalaman Kak Karina nih selama di perkuliahan gitu, kurang lebih untuk membahas gimana sih perjalanan Kak Karina bersama Tuhan gitu dalam kehidupan perkuliahan Kak Karina. Nah, mungkin kita boleh mulai dengan perkenalan dulu kali ya Kak. Perkenalkan, aku Karina Devani. Aku dulu mahasiswa psikologi di S1-nya angkatan 2013 dan S2-nya angkatan 2018. Terus sekarang sih profesinya sebagai psikolog klinis dewasa. Nah, itu sih perkenalannya. Oke, berarti kesibukan Kak Karina sekarang lagi jadi psikolog juga ya? Kesibukannya sehari-hari ya praktek. Oke. Nah, boleh dong Kak cerita tentang perasaan Kak Karina waktu Kak Karina tahu nih Kak Karina masuk UI gitu, terus masuk psiko. Perasaan Kak Karina tuh waktu itu kayak gimana? Kalau Nggak gitu misalnya Kak? perasaannya tentu senang sih, senang ketika aku dapat masuk psikologi. Memang kan aku pengennya tuh kuliahnya psikologi. Waktu dulu itu kalau untuk universitasnya sih lebih ke yang memang praktikal aja ya aku nyarinya. Yang aksesnya dekat, terus juga yang psikologinya bagus, ya udah aku daftar dan keterima di UI. Jadi ya bersyukur juga bisa dapat psikologi dan di UI gitu. Oke. Kalau boleh tahu kenapa nih Kak Karina pengen masuk psikologi? Oke, pertanyaan aku waktu ini, kayak waktu wawancara mau masuk S2 tuh pertanyaannya. Kenapa mau masuk psikologi? Memang dari dulu sih tertarik ya sama psikologi ya. Dari SMP tuh aku udah pengen banget masuk psikologi. Jadi memang pas mau masuk kuliah itu nggak ada pilihan lain juga sih yang aku pilih. Emang satu-satunya pilihan tuh psiko. Itu memang pengen bekerja di bidang psikologi. Terus kuliah S1, setelah beberapa waktu sih memantapkan diri kalau misalnya kayaknya mau jadi psikolog. Kalau klisenya panggilan kali ya, klisenya. Panggilannya jadi psikolog. Gitu. Mantap. Oke deh. Nah, selama kakak di perkuliahan nih di psikologi ataupun dalam aspek akademis kakak, gimana sih cara kakak mengandalkan Tuhan gitu? Boleh ceritain pengalaman kakak mungkin? Oke. Waktu aku kuliah ya. Waktu kuliah, ini mungkin nyambung-nyambung sama kuliah S1 S2 ya, mirip-mirip kok. Kalau misalnya sekarang aku mencoba merefleksikan gimana bentuk nyata mengandalkan Tuhan, sebenarnya sesimpel berdoa dan berserah dan fokus sama Tuhan. Kalau sekarang aku bisa meramu apa yang aku refleksikan dulu. Bukannya meskipun agak terdengar holy sekali kakak ini ya. Berdoa berserah dan fokus sama Tuhan itu menurutku setelah aku lihat lagi itu sesuatu yang sangat membebaskan dan bikin less stress sih sebenarnya. Bukan berarti nggak pernah stres, nggak pernah merasa kesulitan tuh enggak, tapi karena kalau hidup kalau nggak ada stresnya juga kan nggak challenging ya, nggak menarik banget. Tapi menurutku jadi less stress, nggak se-stres itu. Sesimpel misalnya kayak waktu aku kuliah, misalnya aku di awal udah menargetkan nih, aku pengen ikut kegiatan apa, atau aku pengen IP-ku berapa. Ya kan kita sebagai manusia pasti bikin target-target seperti itu ya. Nilaiku di mata kuliah ini maunya apa. Dan aku mengusahakan tuh untuk itu. Aku mengusahakan belajar untuk mengerjakan kuis-kuis, tugas-tugas, terus juga ikut kegiatan ini itu. Tapi ketika udah ada nilainya atau misalnya ada capaian yang nggak berhasil, lebih ke ya udah aja,
gitu. Kayak aku tahu at the end of the day keberhargaanku tuh nggak berdasarkan nilai-nilaiku, nggak berdasarkan apa yang aku ikutin. Jadi lebih ke tentunya kecewa, tapi kayak ya udah gitu, nggak berlarut-larut dalam hal itu, sesimpel itu. Dan itu pun yang juga aku rasakan ketika studi profesi dan juga ketika kerja. Untuk fokus kalau sebenarnya aku nih ngelakuinnya buat siapa sih? Aku belajarnya tuh buat siapa sih? Gitu. Sehingga ya tadi aku berusaha, tapi juga di satu sisi ketika hasilnya tidak seperti yang aku inginkan, ya udah gitu. Relate banget ya Kak. Aku juga merasa seperti itu sih. Pokoknya intinya berdoa, berserah dan fokus sama Tuhan lah ya Kak. Benar. Nah, terus waktu kuliah Kakak pasti ikut POF atau POI gitu kan Kak? Nah, menurut Kak perlu nggak sih kita terlibat dalam persekutuan secara komunal seperti itu gitu, terutama melalui POF dan POI? Perlu banget. Nggak hard selling ya, tapi aku melihatnya tuh perlu. Kalau menurutku setelah aku melihat pengalamanku, dalam arti gini perlunya. Ketika kita masuk kuliah, apalagi konteksnya misalnya ini buat adik-adik mahasiswa baru S1 yang baru masuk, kuliah itu kan sebenarnya jadi fase di mana seseorang tuh mencari jati dirinya ya. Mencari jati diri dan juga mencari relasi. Kalau setelah aku belajar di psikologi, memang itu tugas perkembangan kita ketika kita di usia itu. Nah, kenapa jadinya aku bilang perlu? Ketika kita ngomongin jati diri, itu kan kita ngomongin value. Ngomongin apa sih nilai-nilai yang kamu punya. Dan kalau kita kuliah, ketika kita S1 itu kan beda banget gak sih, Ruthie sama SMA? Kamu ngerasain nggak beda? Beda. Kalau misalnya kita kuliah itu kan kita udah langsung masuk ke jurusan yang kita mau, gitu ya. Kita udah milih, aku mau kerja apa, aku masuk kuliah, aku masuk jurusan itu. Gitu kan ya ketika kita kuliah. Jadi lebih career oriented juga. Kita memilih perkuliahan, terus juga ketika kuliah apa yang mau kita ikutin, itu kan pasti kita mikirnya, aku memang mau melakukan apa habis ini. Aku mau melakukan apa, gimana aku ngelakuinnya. Itu kan sangat terpengaruh sama value kita, sama nilai-nilai yang kita punya. Sehingga ketika, kalau aku sendiri sebagai orang Kristen, aku merasa PO itu memberikan bimbingan lah ya, bagaimana melalui pembinaannya memberikan bimbingan bagaimana pandangan worldview yang jelas, yang benar. Juga value-value yang benar yang berdasarkan dengan value-value Kristiani gitu. Sehingga itu sangat berpengaruh banget kalau buatku ketika aku menggumulkan pekerjaan apa yang ingin aku lakukan. Kedepannya aku mau ngapain, apa yang mau untuk siapa aku mengerjakan itu. Jadi itu aku merasa sangat dibina sih melalui PO dulu. Terus yang kedua tadi kan relasi ya, mencari relasi. Emang setiap orang kan pasti punya kebutuhan untuk belong ke orang, untuk belong ke komunitas gitu. Dan PO itu hadir sebagai sebuah komunitas yang isinya pastinya kumpulan orang-orang yang kenapa aku bilang jadi perlu, karena dia memberikan komunitas yang baik lah, komunitas yang mendukung, komunitas yang juga membangun. Dan itu sangat kerasa banget sih dampaknya ketika aku menjalani perkuliahan dan ketika aku lulus. Bukan berarti kalau di komunitas ini kayaknya baik-baik semua, terus bukannya nggak baik juga sih. Maksudnya bukan berarti nggak ada kekurangannya, itu enggak. Tapi ketika aku berkumpul sama teman-temanku yang di PO tuh, teman-temanku itu mendukungku untuk untuk bertumbuh dan juga tadi membangun ke
dengan dasar yang benar gitulah. Makanya menurutku penting perlu untuk terlibat dalam persekutuan komunal seperti PO. Oke. Aku juga setuju sih sama yang tadi Kak Karina jelasin. Emang PO itu emang sangat membantu kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik juga di lingkungan yang positif, gitu kan Kak. Jadi ya, teman-teman, mari kita join PO. Teman-teman, mari kita bertemu di PO. Iya, mari kita bertemu di PO, teman-teman. Nah, kemudian ceritain dong Kak tentang awal mula Kakak ikut PO gitu. Perjalanan Kakak di PO tuh juga gimana? Dan mungkin tadi Kakak udah jelasin sedikit sih tentang dampaknya. Cuman boleh mungkin cerita lebih banyak Kak. Oke, perjalananku mengikuti PO. Jadi aku mengenal PO itu kan di fakultas ya. Persekutuan Ekumene Psikologi, PO Psikologi. Awalnya itu aku sih cukup resisten. Aku biasa lah ya ketika masuk, terus kan memang masuk kuliah tuh banyak banget yang dipaparin, ada kegiatan ini, ada kegiatan ini, ada komunitas ini, ada komunitas ini, terus termasuk salah satunya PO. Dan waktu dulu itu pikiranku kayak, ya ngapain sih gue ikut ini, udah ada juga di gereja, kayak gitu. Ya mungkin ada teman-teman yang merasa seperti itu, maksudnya ya aku pun pernah berpikir seperti itu gitu. Terus juga, tapi aku diajak untuk ikut kegiatannya. Pertama itu dari kelompok kecil. Karena kalau dulu itu kita sebelum pandemi kan ada persekutuan Jumat gitu, kita ketemu. Nah itu aku sering banget gak ikut gitu. Tapi pas kelompok kecil, memang kan kadang tuh ngerasanya kayak, kakak-kakak ini tuh mengejar sekali ya. Mengejar banget nih kita untuk ikut kegiatan ini gitu. Dan awalnya sering nolak, tapi aku melihat kalau misalnya aku mendapatkan penerimaan di situ. Penerimaan dalam arti pertama-tama itu melalui pemimpin kelompok kecilku, melalui PKK-ku. Penerimaan, dia menerima loh situasiku seperti ini, menerima kondisiku saat itu, menerima kalau misalnya ini anak tuh keras kepala banget sih, menerima kalau misalnya ini anak tuh kok nggak welcome, tapi dia tetap mau berusaha kayak gitu. Jadi aku merasanya ketika aku mendapatkan penerimaan itu, aku jadi juga terbuka untuk itu kan. Dan ketika aku mulai ikut kegiatan-kegiatannya, itu pun hal yang sama yang kudapatkan. Aku mendapatkan penerimaan Allah baik dari teman-teman persekutuanku, dan semakin aku mengenal Allah, aku mengenal pribadi yang menerima aku kayak gitu. Jadi itu sih yang membuatku kayak, oke, seperti ini ya kasih yang ditunjukkan dari orang, nggak hanya yang abstrak, tapi bahkan dari orang-orang ini pun juga mengasihi aku kayak gitu. Terus dampaknya itu banyak. Boleh banget nih Kak, dikasih tahu. Dampaknya yang pertama pasti aku mendapatkan wadah untuk bisa mengenal Allah dengan benar. Itu dampaknya. Aku sangat menikmati ketika dulu perubahan cara pandang gitu ya. Perubahan cara pandang terhadap berbagai hal. Apalagi kalau aku dulu kuliah di psikologi itu kan banyak banget ya point of view. Gimana cara melihat ini tergantung tokoh si ini, tergantung teori si ini. Kayak gitu. Jadi kayak cara melihat itu tuh banyak banget yang ditawarkan. Ketika aku di PO, khususnya di PO psikologi, aku menjadi dapat binaan tentang gimana menyikapi hal-hal itu. Itu juga salah satu poin kenapa penting untuk ikut persekutuan, aku rasa, karena kalau misalnya kita ada di persekutuan UI ataupun persekutuan fakultas, itu kan kita punya kesamaan ya. Ada konteks kesamaan, misalnya latar belakang jurusan atau kondisinya tuh sama. Jadi menurutku jadi lebih mudah untuk bisa memahami
kondisi orang lain seperti apa. Aku lebih memahami kondisi teman-temanku ketika dia struggle di sini tuh apa yang dia maksudkan lebih dapat ya. Dibandingkan oke, aku punya persekutuan lain di luar kampus, tapi kan beda lah ya, maksudnya banyak perbedaan. Ketika di kampus kan jadi kita ada dalam konteks yang sama, lebih mudah lah untuk mendapat gambaran kondisi orang itu. Itu tambahan tadi kayak kenapa perlu untuk ikut PO. Dan yang ini kenapa, apa dampaknya tadi di perubahan cara pandang itu, karena aku melihat kita pasti merasa ya, orang manusia itu tuh orang yang suka bikin pemaknaan, ya nggak Ruth? Kalau misalnya yang terjadi, aku rasa ini karena seperti ini deh. Aku rasa ini terjadi karena ini deh. Kita suka banget kan bikin pemaknaan itu kan. Apa artinya ya semua ini? Iya Kak. Nah, ketika aku punya mengenal Allah dengan memiliki pengenalan Allah yang benar, tentunya kita jadi punya dasar pemaknaan itu juga sesuatu dari dasar yang kuat dan dasar yang benar gitu. Dari pembinaan di PO. Dan dampak yang kedua, dampak yang lainnya itu karena tadi mendapatkan komunitas, ya aku mendapatkan teman-teman yang saling menguatkan gitu. Bahkan sampai aku kerja sekarang, sampai aku lulus, aku ngerasain banget tuh bagaimana keberadaan teman-temanku ini tuh kita bisa saling menegur, kita bisa saling mengingatkan, ngapain sih kita ngelakuin ini, meskipun kita ada di pekerjaan dan bidang-bidang profesi yang berbeda-beda, gitu. Oke, berarti dampaknya cukup banyak, cukup besar juga ya Kak bagi kehidupan kita. Bahkan sampai sekarang juga dampaknya masih bisa dirasakan dari persekutuan yang kita jalani dari sejak Kak Karina S1 juga ya sampai sekarang. Oke. Nah, lanjut lagi ke gimana sih bentuk nyata menurut Kak Karina, bentuk nyata menjadi garam dan terang dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya sih di lingkungan perkuliahan kita yang punya banyak kepercayaan yang beraneka ragam gitu Kak. Ada nggak pengalaman Kak Karina tentang itu? Oke. Kepercayaan itu kan konteksnya luas ya sebenarnya ya, Ruth ya. Nggak cuma ngomongin kepercayaan itu, misalnya agama seseorang, tapi sebenarnya value-nya pun kan itu juga sesuatu yang sebenarnya banyak banget bedanya dari setiap orang. Gimana kita menghadapi itu dengan penerimaan dan menghargai sih, dengan menerima dan menghargai. Menerima di sini bukan berarti kamu harus setuju dengan apa yang orang lain yakinin. Menerima itu kita kasih ruang untuk perbedaan itu. Kalau misalnya perbedaan itu tuh boleh ada loh. Dan fakta, kalau misalnya kita menerima fakta kalau orang ini berbeda sama kita, orang ini punya keyakinan atau kepercayaan yang berbeda sama kita. Dan dengan penerimaan itu kita bisa menghargai orang itu. Dan dengan itu kita juga bisa tetap melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita yakinin. Nggak harus terikut dengan apa yang diyakinin orang lain. Oke. Berarti justru perbedaan itu yang membuat kita saling menguatkan. Oke, nah last but not least nih Kak. Menurut Kakak, apa sih satu hal yang harus kita pegang atau hal yang menjadi prinsip agar kita terus berusaha menemukan panggilan dan rencana Tuhan saat kita menjadi mahasiswa di UI? Terus boleh banget Kak Karina memberikan kesan-kesan atau pesan-pesan buat adik-adik ini. Gitu. Yang harus kita pegang itu yang paling basic adalah firman Tuhan sih. Firman Tuhan kita, dan dari situ kan kita mengenal Tuhan kita siapa, kita tahu kita tuh hidup mau ngapain. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan
Jadi kalau ngomongin panggilan dalam arti apa yang mau dilakukan, mungkin bisa pekerjaan atau apapun itu, ya itu tujuannya untuk kita bisa memuliakan Tuhan lewat apa yang kita lakuin. Dan gimana caranya ya tanya Tuhan. Tuhan maunya aku ngerjain apa sih? Tuhan maunya aku ngelakuin apa sih di hidupku ini? Kalau dulu aku di PO itu paling sering kalimat yang paling sering aku dengar itu, apalagi kalau dalam konteks kepengurusan atau pelayanan, kalau Tuhan panggil jangan kabur. Kalau Tuhan panggil pasti dia mampuin kok. Dan itu sesuatu yang sangat menguatkan aku ketika aku menggumulkan panggilan Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan. Dan ya tadi kan kita bisa mengenalin dari apa sih selama ini yang jadi interestnya kita, apa kelebihan kelemahan, talenta yang udah dikasih sama Tuhan, apa talenta yang dikasih Tuhan itu kan tentunya itu bisa unik setiap orang karena ada tujuannya dikasih gitu ya. Apa beban yang Tuhan taruh terus menerus sehingga kayaknya nih aku perlu mengerjakan hal ini deh kayak gitu. Dan tentunya berdoa supaya Tuhan terus menajamkan panggilannya di dalam hidup kita gitu. Pesan nih untuk adik-adik. Pesan buat adik-adik tuh apa, Kak? Pesan adik-adik untuk teman-teman mahasiswa baru 2021. Pesannya sih ya semoga perjalanan kuliah kalian ini perjalanan kuliah di UI ini bisa membawa kalian semakin mengenal Tuhan dan semakin tahu apa yang Tuhan ingin kalian kerjakan di dalam hidup gitu. Dan pergunakanlah wadah yang masih dikasih Tuhan, persekutuan oikumene baik di UI maupun di fakultas, ya pergunakan itu untuk membangun dan mendukung kalian selama berkuliah di UI. Oke, diingat ya teman-teman pesan dari Kak Karina. Oke deh, makasih banyak Kak Karina untuk sharing-sharingnya yang sangat membangun bagi kita semua tentunya dan sangat memberkati juga. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu untuk ngobrol-ngobrol terkait hal-hal seperti ini juga yang pastinya akan saling menguatkan lah buat kita gitu. Sampai ketemu Kak Karina dan teman-teman juga.